Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi di channel Larissa Story. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang hotel-hotel yang paling berhantu. Yang pertama, Mandarin Pacific Hotel. Hotel ini berlokasi di Jalan Sultan nomor 2-8 di kawasan Chinatown, Kuala Lumpur. Karena letak hotel ini sangat strategis, maka hotel ini sangat mudah diakses dengan menggunakan transportasi umum. Mandarin Pacific Hotel ini memiliki total kamar sebanyak 144 kamar dengan jenis kamar standar, deluxe, dan superior. Alasan hotel ini menjadi hotel berhantu adalah karena dulu ada seorang pria tua yang meninggal di salah satu kamar di hotel ini. Nah, pada saat ditemukan, jenazah dari pria tua ini sudah dalam keadaan yang membusuk. Sejak itulah, para tamu hotel sering diganggu oleh suara-suara aneh. Tak hanya itu, tamu-tamu hotel juga berkata bahwa mereka melihat kursi yang bergerak sendiri, pintu yang terbuka sendiri saat tengah malam, dan bunyi aneh seperti suara kelereng jatuh. Kabarnya, pernah ada tamu yang menginap di kamar tempat pria tua itu meninggal. Lalu, ketika baru saja ia memasuki kamar itu, ia sudah diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan sejak itulah, manajemen hotel memutuskan untuk menutup kamar itu sampai hari ini. Hotel paling berhantu kedua adalah Hotel Tambun Inn. Hotel Tambun Inn ini berlokasi di Jalan Raya di Hilir nomor 91, Ipoh, Malaysia. Hotel Tambun Inn ini terdiri dari 3 lantai dan berlokasi di dekat pemakaman Cina. Hotel ini terbilang cukup strategis karena berjarak hanya 5 km dari bandara. Hotel ini dikatakan berhantu karena banyak tamu yang mengeluh tentang lampu yang mati dan menyala sendiri, seolah ada yang memainkan saklar. Tak hanya itu, para tamu hotel juga mengeluh karena di tengah malam mereka sering mendengar bisikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Tak sedikit juga tamu hotel yang mengeluh karena mereka sering mendengar tangisan di sepanjang koridor hotel dan penampakan sosok wanita tua. Yang paling aneh, ada tamu hotel yang berkata bahwa ia dipindahkan ke kamar lain saat ia sedang tidur. Ada juga tamu hotel yang berkata bahwa ia melihat makhluk seperti goblin hijau di lantai 3 hotel itu. Hotel angker selanjutnya adalah First World Hotel. First World Hotel ini terletak di Genting Highland, Malaysia. Hotel ini merupakan hotel terbesar yang ada di Genting Highland. Fasilitas yang diberikan hotel ini sangatlah lengkap, karena hotel ini dikelilingi oleh mall, pusat konvensi, taman hiburan outdoor, dan juga kasino. Hotel yang dicat warna-warni ini memiliki jumlah kamar sebanyak 6.118 kamar. Hotel ini juga masuk ke dalam Guinness World Record sebagai hotel dengan kamar yang terbanyak. Tamu hotel ini berkata bahwa hotel ini sangatlah cocok sebagai tempat bunuh diri bagi para penjudi yang kurang beruntung. Tamu-tamu di hotel ini juga berkata bahwa mereka sering melihat penampakan gaib. Ada yang berkata bahwa mereka pernah melihat sosok yang akan lompat dari kamar dan tiba-tiba menghilang. Tamu lain juga berkata bahwa mereka melihat sosok gaib yang berjalan di sepanjang koridor dan tiba-tiba menghilang secara misterius. Yang paling mengerikan adalah tamu hotel yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok gaib yang mengambang di luar jendela. First World Hotel ini memiliki 21 lantai, dan konon katanya semua lantai di hotel ini sangat berhantu. Suara-suara aneh, rintihan-rintihan, dan tangisan-tangisan sangat sering terdengar di hotel ini. Kabarnya, beberapa kamar di hotel ini sengaja dibiarkan kosong. Ini karena
banyak tamu-tamu hotel yang menginap di kamar-kamar itu. Setelah itu mereka akan jatuh sakit. Keempat, Hotel Diplomat Filipina. Hotel Diplomat ini terletak di Baguio City, Filipina. Awalnya, Hotel Diplomat ini bernama Rumah Retret Bukit Dominika. Rumah ini dibangun di atas bukit dengan model bangunan sekitar tahun 1910-an. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang awalnya rumah retret ini menjadi tempat ibadah bagi biarawati dan pendeta, seketika menjadi tempat penyiksaan. Jadi, pada saat pecahnya Perang Dunia Kedua, rumah ini dijadikan camp bagi para pengungsi yang melarikan diri dari tentara Jepang. Tetapi, polisi rahasia Jepang yang disebut Camp Peitai mengetahui hal ini. Setelah itu polisi rahasia Jepang ini mulai membantai, memperkosa, dan menyiksa seluruh pengungsi yang ada di situ. Ini termasuk semua biarawati dan pendeta yang ada di situ. Mereka semua dibunuh dan dipenggal oleh tentara Jepang. Setelah itu, sekitar tahun 1970-an, rumah retret Bukit Dominika ini diubah menjadi hotel diplomat yang lebih modern. Tapi pada tahun 1987, hotel ini ditutup permanen dan ditinggalkan begitu saja. Pada saat hotel diplomat ini masih beroperasi, para tamu dan karyawan mengaku bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan hantu di hotel ini. Yang mengerikan adalah ketika para tamu mengatakan bahwa mereka melihat sosok hantu tanpa kepala sedang membawa piring dan ada kepala yang sudah busuk di atas piring itu. Sosok hantu tanpa kepala ini berjalan sepanjang koridor dan berteriak untuk meminta keadilan. Para penduduk yang tinggal di sekitar hotel diplomat berkata bahwa mereka sering mendengar suara seperti pintu digedor pada saat tengah malam. Ada juga cerita yang terkenal di hotel ini yang terjadi sekitar tahun 1990-an. Jadi ada sekelompok siswa dari sekolah menengah yang baru merayakan kelulusan. Mereka memasuki kawasan hotel diplomat untuk merayakan malam perayaan kelulusan mereka dengan bersenang-senang dan minum-minum. Semua berjalan baik-baik saja pada awalnya, sampai salah satu dari mereka mulai kerasukan dan berbicara dengan bahasa asing dan suara yang berbeda. Ia berkata bahwa mereka harus sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Lalu ada salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa ia melihat penampakan sosok hantu ada di jendela hotel itu. Lalu mereka semua berlari dan membawa teman mereka yang kerasukan untuk sesegera mungkin meninggalkan gedung itu. Setelah mereka mendekati pintu keluar, teman mereka yang kerasukan mulai sadar dan kembali seperti biasanya. Sejak kejadian ini, para penduduk yang tinggal di dekat hotel diplomat menjaga jarak dengan gedung itu, bahkan di siang hari sekalipun. Apakah kalian percaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen ya. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.